Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita, pedoman kita, dan seorang manusia yang menjadi terbaik di antara manusia, yang dimana ia merupakan salah satu pahlawan umat manusia dan yang kita jadikan panutan dalam hidup kita, yakni Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita jalan menuju ibadah yang sempurna, memberikan kita kegiatan yang bermanfaat sebagai contoh kehidupan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Habibur Rahman. Dalam video tugas mata kuliah Eco Government yang diampu oleh Bapak Andi Mulawang sama Pak Kalu, saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan bulan suci Ramadan, yang sebagaimana kita telah ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimana kita tidak hanya menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga bulan yang penuh rahmat. Kita menahan hawa nafsu kita, emosi kita, dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan itu pula, bulan yang penuh rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci ini merupakan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dan para iblis dan sekutunya, mereka diikat di dalam api neraka. Mereka tak dapat keluar di dalamnya, karena bulan ini merupakan bulan pengampunan, bulan yang paling diciptakan untuk memperbaiki umat manusia. Oleh karena itu, kita seharusnya memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak keuntungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, apabila kita diberikan keuntungan, misal kita masuk ke dalam toko, kita masuk ke dalam pasar, orang mengajak kita membeli, dan ia menawarkan bahwa jikalau Anda membeli ini, maka saya akan memberikan Anda kelebihan yang lain. Misalnya Anda membeli satu baju dapat satu paket celana. Itu baru celana dan Anda sudah senang. Bagaimana jikalau diberi lagi 3 keuntungan lainnya, diberikan 3 keunggulan lainnya? Anda akan merasa sangat senang. Dan seperti di bulan Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak keuntungan. Hanya masuk ke dalamnya saja sudah memberikan banyak keuntungan. Siapa yang tidak bersyukur atas hal itu? Yang pertama, bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 kitab suci dalam
dalam umat Islam. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim diberikan kitab pada, kalau tidak salah, tanggal 5 Ramadan, dan Nabi Musa tanggal 10 dan Nabi Isa tanggal 15, dan Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran pada tanggal 24 atau 27. Itu menurut sejarah dan hadis para ulama. Ramadan merupakan kitab diturunkannya Al-Quran, yang dimana bulan tersebut menjadi sangat mulia karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak membacanya, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Karena ada 4 keutamaan dari Al-Quran, yaitu orang saja yang membacanya mendapatkan pahala. Kemudian orang yang mentadabburinya, memahami makna yang ada di dalamnya, itu memberikan pahala. Kemudian menghafalnya, orang yang menghafal Al-Quran akan diberikan kemudahan dalam hidupnya, dicintai oleh umat manusia. Dan mengamalkan Al-Quran merupakan bentuk pengabdian kita yang paling tinggi terhadap Al-Quran. Yang kedua, keutamaan dan keunggulan bulan Ramadan yang kedua yaitu bulan pengampunan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana setan dan para iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Maka dari itu hati kita selalu tergerak kepada kebaikan, meskipun ada kezaliman atau kemusyrikan atau kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi itu telah berkurang karena hati kita telah terikat pada bulan Ramadan, yang dimana keunggulan yang ketiga ini yaitu bulan penuh berkah. Segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya amal kecil pun dapat bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan di bulan ini, meskipun seperti yang kita ketahui bahwa orang berniat saja melakukan kebaikan, niatnya itu sudah dihitung sebagai pahala, mengamalkannya akan mendapatkan 10 kali lipat. Bagaimana jikalau ia melaksanakannya di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian, ada pun keunggulan yang keempat. Keunggulan yang keempat yaitu doa-doa di bulan Ramadan akan dikabulkan. Tapi ini harus mengikuti beberapa prinsip. Maksud saya, Ramadan merupakan waktu yang bermustajab untuk berdoa. Tapi meskipun begitu ada syarat-syarat diterimanya doa. Maka dari itu perbanyak berdoa, terutama saat berpuasa dan di waktu sahur. Yang kelima, Ramadan merupakan ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana pada malam ini pahala orang yang mengerjakannya akan dilipatkan, dan pada saat terjadinya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Siapa yang beribadah di malam tersebut maka pahalanya seperti beribadah selama 83 tahun, 1000 malam. Yang keenam, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menjaga lisan dan mengontrol emosi. Yang dimana jikalau kita berpuasa di bulan Ramadan, lingkungan kita mendukung hal tersebut, kita bersama-sama berpuasa, kita bersama-sama menahan hawa nafsu. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa empati. Di bulan Ramadan kita melaksanakan yang namanya ibadah berpuasa. Kita merasakan menahan lapar dan haus. Sebagai manusia, kita tidak dapat lepas dari makan dan minum, tapi kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk memahami bagaimana timbulnya rasa lapar, bagaimana memahami saling berbagi, bagaimana cara kita menumbuhkan empati di antara para manusia. Yang ke-8, bulan Ramadan merupakan kesempatan kita memperbanyak ibadah, yang dimana setiap manusia yang beragama Islam melaksanakan ibadah puasa. Meskipun mereka tidak puasa, maksudnya mereka menghargai bulan Ramadan. Inilah yang menjadi, Masya Allah, inilah yang menjadi keunggulan umat muslimin, di mana 1 bulan ini kita bersama-sama menghormati. Bahkan di luar negeri pun orang yang tidak memahami Islam pun tahu bahwa mereka sedang berpuasa dan mereka menghargainya. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Penonton yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai keutamaan tersebut jelas bahwa Ramadan merupakan kesempatan emas, kesempatan yang tidak datang 2 kali dalam 1 tahun. Yang tidak boleh kita sia-siakan. Belum tentu kita mendapat Ramadan di tahun berikutnya. Oleh karena itu, mari kita mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah yang paling terbaik, ibadah yang paling kita usahakan, memperbanyak amal ibadah dan menjauhi segala bentuk maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah, menjaga keimanan dan keikhlasan kita, serta menerima seluruh amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.